Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami kelompok seni rupa akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah. Dalam penjelasan kali ini, kita akan memuat beberapa topik, yaitu kelompok, pengertian, jenis, fungsi, struktur, tata cara penulisan, dan manfaat. Tapi sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Mas Danu. Perkenalkan, nama saya Danu Hijrah Fitranda, NIM 017. Lalu saya Muhammad Nasrullah Arifin, NIM 018. Lalu saya Diana Bella Madina dengan NIM akhiran 019. Saya Farezi, NIM 020. Saya Lailatul Badriyah, NIM 021. Baik, kalau begitu kita mulai langsung ke pengertian artikel ilmiah. Menurut KBBI, artikel yaitu karya tulis lengkap, misalnya laporan, berita, atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Ilmiah yaitu ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulannya adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, observasi, eksperimen, kajian pustaka. Lalu kemudian artikel ilmiah yaitu hasil karya yang diperoleh dari kegiatan tulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Di dalam pengertian karya ilmiah bisa dipahami tulisan terkandung kebenaran dan kemanfaatan untuk kepentingan kemaslahatan. Penulisan sesuai dengan pengertian karya ilmiah dilakukan dengan menyertakan gagasan atau klaim penulis, fakta, dan pendapat para ahli, ya, hasil-hasil penelitian, teori-teori yang relevan, penalaran bahasa, dan tampilan visual. Kode etik dan pengertian karya ilmiah diterapkan dalam norma yang berkaitan dengan pengutipan, perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informasi. Kemudian kaidah akan dijelaskan oleh Mas Dani. Baik, untuk kaidah, artikel ilmiah memiliki sifat reproduktif, tidak ambigu, objektif, tidak emosional, dan menggunakan bahasa baku. Penulisan artikel ilmiah harus memperhatikan kaidah ilmiah, menggunakan metode penelitian, berkohesi, dan memakai kalimat efektif. Lanjut. Tujuan: 1. Berpikir kritis. 2. Mendapat hasil rasional. Tujuan utama dari artikel ilmiah tentu saja mendapat hasil yang rasional. 3. Komprehensif. Artikel ilmiah mampu dipahami dengan baik dan tidak menyebabkan kekeliruan. 4. Mengembangkan ilmu baru. Mendapatkan hal-hal baru dari apa yang sudah diteliti. Lanjut. Jenis dan fungsi. Lanjut. Jenis dan fungsi. 1. Artikel eksploratif, menggunakan fakta berdasarkan kajian penulisannya. 2. Artikel deskriptif, menggambarkan tentang suatu pokok permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat. 3. Artikel preskriptif, memberikan tuntunan kepada pembaca agar tidak mengalami kesalahan atau kekeliruan. 4. Artikel eksplanatif, memberikan keterangan tentang sesuatu untuk dapat dipahami pembaca. Nomor 5, artikel prediktif, memperhitungkan atau peramalan tentang sesuatu yang akan terjadi berdasarkan perhitungan penulis. Lanjut. Contoh 1. Artikel eksploratif, contoh makalah penelitian. 2. Artikel deskriptif, contoh kejadian kerusuhan antar mahasiswa. 3. Artikel preskriptif, contoh cara mengurus paspor. Nomor 4. Artikel eksplanatif, contoh penyebab terjadinya banjir. Nomor 5. Artikel prediktif, contoh akibat dari peralihan suku bangsa BI ke luar negeri. Lanjut.
struktur. Judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, daftar pustaka. Lanjut. Tata cara penulisan. Tata cara penulisan. 1. Pedoman umum. 1. Naskah merupakan ringkasan hasil penelitian. 2. Naskah ditulis dengan huruf Times New Roman font 11. Panjang naskah sekitar 8-15 halaman dan diketik 1 spasi. 3. Setting halaman adalah 2 kolom dengan equal width kolom dan jarak antara kolom 5 mm. Sedangkan judul, identitas penulisan, dan abstrak ditulis dalam 1 kolom. 4. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi margin adalah 3,5 cm untuk batas atas, bawah, dan kiri, sedang ke kanan adalah 2,0 cm. Lanjut. Silakan. 2. Sistematika penulisan. Bagian awal, judul, nama, penulis, abstraksi. 2. Bagian utama berisi pendahuluan kajian, literatur, dan pengembangan hipotesis. 3. Bagian akhir, ucapan terima kasih jika ada, keterangan simbol jika ada, dan daftar pustaka. Tata cara penulisan. 3. Judul dan nama penulis. 1. Judul dicetak dengan huruf besar atau kapital. Dicetak tebal, bold dengan jenis huruf Times New Roman font 12. Spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15. 2. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar. Tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata oleh, penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. 3. Nama perguruan tinggi dan alamat surel email. Semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman font 10. Lanjut. Udah. 4. Judul dan nama penulis. 1. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Berisi tentang inti permasalahan atau latar belakang penelitian, cara penelitian atau pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Kata abstrak dicetak tebal. 2. Jumlah kata dalam abstrak tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi. 3. Jenis huruf abstrak adalah Times New Roman font 11, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan. Disajikan dalam 1 paragraf dan ditulis tanpa menjorok ident pada awal kalimat. 4. Abstrak dilengkapi dengan keyword yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstrak. Kata keyword dicetak tebal. Lanjut. Tata cara penulisan. 5. Aturan umum penulisan naskah. 1. Setiap subjudul ditulis dengan huruf Times New Roman font 11 dan dicetak tebal. 2. Alinea baru ditulis menjorok dengan indent first line 0,75 cm antara align tidak diberi spasi. 3. Kata asing ditulis dengan huruf miring. 4. Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat yang kurang dari 10 harus dieja. 6. Referensi. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutahiran referensi sangat diutamakan. Manfaat bagi penelitian. 1. Mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 3.
untuk memperoleh kepuasan intelektual. 4. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 5. Bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Lalu manfaat bagi pembaca, yaitu mendapatkan informasi baru. Poin 1 ini, contohnya dengan membaca artikel ilmiah, kita akan mendapatkan informasi baru yang jarang diketahui oleh orang lain. Kita akan banyak tahu akan suatu hal, lalu memahami dan mengerti pembuatan artikel ilmiah. Dengan terbiasa membaca artikel ilmiah, secara tidak langsung akan membuat kita mengerti struktur pembuatan karya ilmiah, mulai dari struktur logika hingga bagaimana pengemasan tata cara kebahasaannya. Lalu memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas. Contohnya, karena dalam artikel ilmiah, suatu topik permasalahan dilihat dalam beberapa perspektif yang kiranya cukup menarik. Dengan sering membaca artikel ilmiah, kita akan melihat bagaimana perspektif penulis karya ilmiah dalam membahas topik permasalahannya. Lanjut. Lalu bagi mahasiswa, pembuktian kompetensi dan portofolio, yaitu selain bermanfaat sebagai rekam jejak kompetensi, publikasi ilmiah bisa menjadi portofolio apabila ingin mendaftar beasiswa atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Rekam jejak sebagai akademis. Selain menjadi bukti utama orisinalitas penelitian, publikasi ilmiah dapat menjadi modal rekam jejak bagi penelitian sebagai akademis. Ketiga, meningkatkan reputasi dan ekstensi penelitian. Semakin banyak jurnal ilmiah dikutip, maka akan meningkatkan reputasi peneliti. Hal ini penting terutama untuk peneliti yang berpotensi sebagai dosen. Lalu keempat, berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan publikasi melalui jurnal ilmiah, diharapkan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan bidang ilmu tertentu. Lanjut. Lalu bagi pelajar, 1. Melatih dan mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Ketiga, menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Keempat, meningkatkan kemampuan guru, terutama dalam karya menulis ilmiah. Lanjut. Bagi akademisi, 1. Penelitian dengan menggunakan sampel siswa dapat bermanfaat untuk pihak guru dan sekolah dalam menyusun metode pembelajaran baru yang lebih efektif berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan pada bagian hasil akhir. Kedua, menjadikan referensi dalam penerapan teknik baru, yaitu bagi praktis dunia marketing online, hasil penelitian bisa bermanfaat untuk menjadi referensi dalam menetapkan teknik baru dalam spam yang lebih aman. Ketiga, menjadi landasan untuk penelitian tesis selanjutnya. Secara teoritis, hasil penelitian yang didapatkan pada tesis bisa menjadi landasan untuk penelitian tesis selanjutnya yang akan menyempurnakan penelitian sebelumnya. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan mengenai artikel ilmiah dari kelompok pendidikan seni rupa. Saya Muhammad Nasrullah mengucapkan terima kasih.